datang dengan suami atau istrinya, bisa dilihat suami istrinya. Bisa katakan I love you. Bisa katakan I love you. I love you. Oke. Oke. Nah, sebelum saya mulai, sebelum saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bapak dan semua yang memberikan kesempatan saya untuk bisa menghadiri akademi ini. Semoga nggak bosan Bapak Ibu. Ini kali saya kedua akademi baru. Sekiranya nggak segrogi yang pertama, ya. Dan saya juga sangat datang pada Pak Pemerintah. Semoga nggak jatuh Pak Beta. Nah, pada bagian ini tema yang saya terima adalah perkawinan suami istri. Tentunya kalau saya yang menyampaikan tentang tema ini, saya merasanya itu masih kurang. Ya, dan akhir ini saya tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kita akan belajar bersama-sama dari apa yang firman Tuhan tulis, dari apa yang telah Tuhan sampaikan, dari apa yang Alkitab itu ada. Nah, tema saya ambil dari kitab Efesus 5 ayat yang ke-22 dan ayat yang sampai ke-33. Ini akan menjadi dasar firman Tuhan kita atau menjadi dasar ayat kita dalam penyampaian firman Tuhan nanti ini. Nah, Bapak Ijak mengatakan bahwa asal dibunuh garam di laut bertemu dalam belakang. Betul Bapak Ibu? Asal dibunuh garam di laut bertemu di dalam belakang. Itu tidak orang bijak dalam sebuah pernikahan. Tapi pernikahan tidak sesederhana itu. Untuk menyatukan asam di gunung dan garam di laut itu tidak semudah dari kata orang bijak atau kepala sahabat. Karena suami istri itu adalah kata kudus dan selamanya. Amin. Oke. Dalam Matius 19, ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang perkawinan dan perceraian, setelah mengajarkan para muridnya menyampaikan bahwa jika perkawinan seperti itu, maka lebih baik untuk tidak menikah. Kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal yang ke-19, karena perkawinan itu tidak semudah ataupun tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ketemu pasangan lawan jenis, pacaran dulu, perkenalan dulu, besok menikah. Enggak. Karena dalam pernikahan ini ibaratnya menyatukan dua produk yang berbeda. Suami dan istri itu dua produk yang berbeda untuk dijadikan satu. Ya, laki-laki dan perempuan dua produk yang berbeda jadikan satu. Itu bukanlah suatu hal yang mudah. Itu bukanlah suatu hal yang gampang. Itu merupakan hal yang sulit dan itu merupakan yang besar. Karena apa begitu? Karena di dalam pernikahan atau dalam perkawinan itu ikatannya seumur hidup. Di dalam pernikahan itu ada relasi yang besar. Di dalam pernikahan itu harus ada komunikasi di dalamnya. Dan di dalam pernikahan itu ada keintiman di dalamnya. Jadi ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, hal yang gampang seperti yang kita pikirkan. Mungkin kalau itu bisa bertanya dengan Pak Natullah atau bagaimana mereka menjalani pernikahan. Tentunya saya percaya dan yakin nggak akan semulus di jalan Allah. Ya pasti akan ada jalan bergelobangnya, ada naik turunnya, ada bagainya. Nah, pasti akan ada. Maka dari itu pada bagian ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan tentang arti sebuah pernikahan. Yang pertama kita akan baca di Efesus 5 ayat yang ke-22. Mungkin hal ini bisa ditampilkan. Ini kita pertama yang Tuhan beri kepada istri dahulu. Saya bacakan, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini kita yang Tuhan kasih untuk para istri dahulu di sini. Ya, saya ulang. Istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang mungkin sedang
berargumen dengan pasangannya atau ini sedang bertengkar dengan suaminya, dengan istrinya, kemudian pakai istri, ini loh bulan tulis bahwa istri harus tunduk kepada suami. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita lihat pada teks aslinya di dalam bahasa Yunani, sebetulnya kata tunduk itu muncul di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-21. Mungkin bisa ditunjukkan di ayat yang ke-21. Dikatakan di situ adalah, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kata tunduk atau rendahkan ini dalam bahasa Yunani adalah upataso. Upataso yang memberi arti rendahkanlah atau tunduk. Dalam teks aslinya ini muncul di ayat yang ke-21. Bukan berarti dalam Alkitab yang kita baca itu salah, enggak seperti itu. Nah, jika boleh saya terjemahkan kembali di Efesus 5 ayat yang ke-22 bisa berkata seperti ini. Demi penghormatan kepada Kristus, lakukanlah hal yang sama, baik istri kepada suamimu. Saya ulang. Demi penghormatan kepada Kristus, lakukanlah hal yang sama, baik istri kepada suamimu. Apa artinya? Bahwa sebelum istri tunduk kepada suaminya, istri harus lebih tunduk dulu kepada Kristus. Itu yang pertama. Kita tahu para istri yang mungkin tunduk kepada suaminya tapi nggak tunduk sama Kristus. No. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tunduk dahulu kepada Kristus, baru kepada suami. Arti kata tunduk bukan seperti ini, Bapak Ibu. Iya mas, ya mas, baik apa atau segala yang perintah dasarnya kita harus tunduk. No, nggak seperti itu. Tunduk dalam arti kata yang sebenarnya adalah hormatnya istri kepada suami itu karena istri telah memberikan rasa hormatnya terlebih dahulu kepada Kristus. Maka suami yang layak istri tunduk kepadanya adalah suami yang takut akan Tuhan. Jika suami yang takut akan Tuhan, jadi dia layak mendapat hormat dan rasa tunduk dari seorang istri. Karena istri harus melakukan atau merendahkan dirinya dulu di hadapan Kristus sebelum dia merendahkan dirinya di hadapan suaminya. Jadi pada hari ini yang ketika para suami merasa punya ibarat kita ya, saya juga suami juga punya senjata ketika kita dalam berhadapan dengan sifat kayak ini, no, kita harus terubah pikiran itu dan kita harus lupa masalah ini. Seperti yang disampaikan tadi, upataso dalam bahasa Yunani yang tadi berarti tunduk atau rendahkan, itu juga bisa berarti menempatkan diri di bawah. Upataso dalam bahasa Yunani punya arti tunduk atau rendahkan, itu juga bisa memiliki arti tempatkannya di bawah. Ini memberi perintah penting bagi seorang istri untuk tahu posisinya di mana. Jadi karena suami itu kepala, betul Bapak Ibu? Jadi karena suami itu kepala, betul Bapak Ibu? Oke. Jadi karena suami itu kepala yang duduk di singgasananya, jika saya analogikan itu seperti ini. Dalam konteks Efesus kita membahas tentang bagian tubuh. Jika suami adalah kepala, maka istri itu bagian bawahnya itu bagian apa? Mulut, leher ya, leher itu kelihatannya nggak terlihat dan kelihatannya nggak terlalu berguna. Ya, karena kan dalam kalau kita ketemu orang, ya kita lihat lehernya dulu, nggak mungkin. Pasti yang kita lihat adalah kepalanya dulu, karena kepalanya apa? Ya ada kepala kita, ada mata, ada hidung, ada wajahnya kita. Nah, jika istri menjadi upataso dan menempatkan diri di bawah menjadi leher, itu memiliki posisi yang strategis. Contohnya seperti ini. Pernah bayangkan kepalanya Bapak Ibu itu nggak ada leher. Kalau tengok kanan kiri, gimana? Bayangkan kepala ini nggak ada lehernya.
Nengoknya gimana? Ya, kayak bergedek maksudnya ya. Nah, fungsi logam atau fungsi istri ini fleksibel. Dia yang mengatur jalannya adalah yang ada di kepala atau mengatur kepala itu menjadi lebih baik. Ya, tanpa ada leher yang fungsi kepala itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita tahu leher ini menyambungkan berbagai macam syaraf organ untuk bisa kepala ini berfungsi dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Kalau itu juga pernah mengatakan, loh, nggak bisa gitu Pak. Bukankah laki-laki dan perempuan itu adalah sama? Jadi kalau laki-laki kepala, maka istri itu nggak bisa jadi kepala. Itu juga kalau mengatakan, betul sih Bapak Ibu, betul. Tapi jika kita analogikan dalam sebuah bagian itu, bayangkan kalau satu tubuh kita ini punya dua kepala, lucu nggak? Bayangkan kalau tubuh kita ini sebagai kepala, lucu nggak? Pasti lucu kan? Ya, maka dari itu kalau menganalogikan bahwa dalam satu tubuh itu hanya ke satu kepala. Ya. Kemudian posisi istri sebagai leher kaki itu bisa memaksimalkan dari suami bisa jadi kepala rumah tangga yang tentunya baik dan dapat memimpin istri dan keluarga karena yang baik. Bapak Ibu, dalam rumah tangga itu kita berbicara bukan tentang kompetisi, tapi kita berbicara tentang fungsi. Dalam rumah tangga atau dalam masalah itu bukan tentang siapa yang gajinya paling besar, siapa yang paling berperan, dan siapa yang paling berkuasa. Nah, di dalam kehadiran suami istri itu terjadi intimasi. Intimasi itu dalam kehadiran itu artinya tak kabar. Atau jelas saya sampaikan, intimasi itu kemampuan untuk dekat dengan orang lain seperti sebagai kekasih, teman, atau sahabat. Jadi dalam perkawinan itu merupakan tempat Bapak Ibu berintimasi dengan Tuhan. Bukan soal persaingan, bukan soal siapa yang paling kaya, bukan soal siapa yang paling berkuasa, no. Tapi tempat untuk berintimasi untuk Bapak Ibu mencari Tuhan di dalamnya. Tempat berintimasi untuk Bapak Ibu memenuhi keluarga Bapak Ibu akan firman-firman-Nya untuk menjadi alat Tuhan di mana Bapak Ibu mengatakan. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, Tuhan akan senantiasa mencari waktu kita. Ya, ini yang pertama, ini yang teratas itu, di mana untuk tahu posisi, bukan pastor, menempatkan diri di bawah, untuk tunduk kepada Kristus terlebih dahulu, baru setelah itu tunduk kepada Allah dan merendahkan dirinya. Dan siapa suami yang layak untuk diberikan tentunya dengan suami yang takut akan Tuhan, itu yang lain berarti sendiri bagaimana. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kita akan buka di Efesus 5 ayat yang ke-25. Sudah ambil? Oke. Saya akan baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan hidupnya baginya. Mungkin para suami, ini perintah untuk pada suami, aneh nggak? Gampang nggak? Kalau istri diminta untuk tunduk, suami cuma diminta untuk kasih. Saya ulang, tadi istri diminta untuk tunduk dan merendahkan dirinya di bawah suami. Tapi untuk suami lebih simpel, kasihilah istrimu, kasih pada istri. Untuk para suami ini saya mau dengar jawabannya. Gampang? Gampang kan jawabnya luar biasa. Yang lain, yang lain
suami dan calon-calon suami yang ada di sini, ya, gampang untuk kasih kepada istrimu nanti, atau saat ini yang sudah berkeluarga kasih pada istri, atau yang baru menikah mungkin mas, jadi mas apa, ya, mudah untuk kasih sama istri. Ini perintah Tuhan untuk suami, ini perintah Tuhan juga kepada saya. Kasihilah suami. Ya maaf, kasihlah istri, kasihlah suami. Kasihlah pada istrimu. Kelihatannya simpel, kelihatannya mudah. Kan cuma mengasihi. Saya bekerja, itu untuk siapa? Untuk keluarga saya, itu bentuk kasih. Yang penting keluarga saya tercukupi, itu bentuk kasih saya. Yang penting anak-anak bisa sekolah, semua kebutuhan tercukupi, tugas saya sebagai suami itu selesai. Apakah cuma sampai di situ? Para suami, halo. Apakah sampai di situ aja? Apakah sudah cukup sampai di situ? Apakah, suami, apakah hanya itu kewajibanmu? Saya rasa no, jauh lebih luas. Karena masih di sini mengacu pada kata agape. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kata agape, ya agape. Ya, ini tidak hanya sekedar kata kasih atau mengasihi, tapi mengasihi dengan kasih Kristus. Apa itu kasih Kristus? Kasih yang bersyarat, kasih yang sejati. Bapak Ibu di sini saya yakin dan percaya ketika Bapak Ibu mengikat dalam hubungan kudus suami dan istri, maka cintanya Bapak Ibu nggak akan bersyarat lagi. Saya tak akan jadi istri atau suamimu dengan syarat bahwa 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. No. Itu kayak nggak diajarkan. Ketika kita mengikat hubungan suami istri ini dengan kata-kata atau apapun, maka istri tunduk, suami mengasihi dengan kasih abadi, itu kasih yang tak bersyarat. Seperti kasihnya Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tawarannya begitu, ya Bapa, ke dalam tanganmu serahkan nyawaku. Itu kasihnya Tuhan Yesus ke kita. Kasih yang sampai titik tetes darahnya yang terakhir, dia terakhir menebus dosa saya dan Bapak Ibu semua. Sama halnya hubungan suami istri, kasih suami itu harus sama dengan apa yang telah Yesus lakukan. Sampai titik darah penghabisannya, para suami harus selalu menjadi orang yang pertama dan utama jika dalam membela istri. Maka suami harus menjadi tameng atau garda terdepan di depannya istri. Karena ikatan Tuhan Yesus itu memberikan dirinya kepada sebelah, sama halnya seperti suami itu memberikan hidupnya untuk keluarganya, untuk istri, untuk hidup di dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, sampai mau memisahkan, sampai mati. Dan ada satu manusia yang boleh memisahkan. Itu hubungan suami istri dan itu akan susahkan yang bersamaan. Gampang mulai itu perkalian itu gampang, susah. Nah, tapi tetap ya cerita untuk menikah atau menjadi rumah tangga ya. Seperti itu loh. Jadi untuk hubungan pernikahan itu nggak gampang untuk menjalin suatu pernikahan, suatu ikatan yang bersifat seumur hidup itu bukan suatu hal yang sepele. Karena banyak hal yang harus dibayar, karena banyak hal yang harus Bapak Ibu lakukan di dalamnya. Mungkin bagi yang belum menikah bisa jadi referensi dulu. Kalau ternyata menikah itu nggak enak, jadi emang nggak enak. Pertanyaan menikah itu suatu hal yang beda ya, iya betul ya. Ternyata bukan suatu yang mudah ya, iya sulit. Bapak Ibu yang ada di sini tentunya, saya yakin dan kamu percaya bahwa
Di dalam kehidupan pernikahan Bapak Ibu, di dalam pernikahan Bapak Ibu, pasti akan ada sebuah keluarga di dalamnya, di mana Bapak Ibu akan menjadikan Tuhan Yesus atau mengikut sertakan Tuhan Yesus dalam setiap rencana dan masa depan. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Jika Tuhan itu menjadi kepala untuk kita, untuk para anak-anaknya, maka dari suami kita perlu contoh Tuhan Yesus, di mana Dia rela menjadikan dirinya, mempertanggungjawabkan dirinya untuk jadi jemaatnya, maka suami pun juga harus rela memberi dirinya, bahkan kalau laki-laki ya, bahkan rela saya berikan harga diri saya sekalipun untuk saya bisa ada di depan istri saya besok. Bapak Ibu sadarkan ini, jika suami memberikan dirinya untuk istri, itu posisinya di mana? Ada yang tahu? Posisinya Tuhan tidak bilang. Maka kalaupun dengan suami dan saya ada di bawah, bukan rasa yang tadi saya sampaikan, itu pun juga tidak ada masalah. Maka perintah untuk istri itu juga janganlah dengan perintah untuk kasihlah suami itu nilainya sama. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Nilainya sama. Karena apa? Ketika suami memberi diri pada istrinya, gak ada masalah jika suatu saat suami berada di bawah istri. Karena memberi diri. Ya, jadi untuk perintah yang pertama untuk istri dan perintah yang kedua untuk suami itu nilainya sama. Memiliki makna yang sama, hanya dalam mengaplikasikannya itu yang berbeda, tapi memiliki arti yang sama dan Tuhan adil akan pernikahan ini. Mungkin Bapak Ibu sadari bahwa sistem patriarki yang ada di Indonesia itu menempatkan laki-laki itu yang mendominasi. Betul ya Bapak Ibu? Mungkin di tempat-tempat kerja pimpinan kita kebanyakan laki-laki, jarang sekali perempuan. Anggota DPR saya rasa kebanyakan juga laki-laki. Presiden kita sampai Pak Jokowi ini presiden perempuan cuma satu kali, Bu Mega. Selebihnya laki-laki semua. Itulah sistem patriarki yang ada di Indonesia, di mana laki-laki itu memegang pasang utama yang asal mendominasi. Saya teringat untuk Pak Pendeta Andreas yang sama Bu Mari. Saya nangkap itu 2 tahun seperti ini. Lupakan masa lalu, kasih mula-mula. Masih ingat Bapak Ibu? Lupakan masa lalu, kasih mula-mula. Artinya seperti ini. Dalam kehidupan perkawinan, suami istri pasang surut itu pasti akan terjadi. Suami atau istri Bapak Ibu pernah berbuat kesalahan? Pernah berbuat salah? Pernah? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa yang boleh dilakukan? Memaafkan ketika suami atau istri datang dan mengakui kesalahannya. Memaafkan Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu justru menjadi hakim atau tujuan atas suami atau istri Bapak Ibu? Ketika Tuhan itu menerima kita sebagai jemaatnya, kita mengaku bersalah dan mengaku kita berdosa, Tuhan ingat lagi nggak kesalahan kita? Enggak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap kasih pengelolaannya itu kepada kita. Tuhan gak hitungkan pelanggaran kita, Tuhan gak perhitungan lagi dosa-dosa kita, tapi Dia kasih mula-mulanya kepada kita. Kasih yang gak bersyaratnya itu. Dalam hubungan pernikahan, pengampunan itu perlu. Hal-hal yang ini perlu. Ketika suami atau istri pasangan kita datang dan mengakui kesalahannya, maafkan, ampuni, dan berikan kasih Kristus untuknya. Karena apa itu? Karena mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena suami istri bukan lagi 2, melainkan 1. Betul Ibu? Kita akan buka ayat nomor 28.
Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Bukan satu dua, melainkan satu. Ini poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Artinya adalah siapa mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi suaminya berarti mengasihi diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Kalau saya artikan begini, atau sebelum jika boleh saya tambahkan, siapa yang membenci suaminya itu membenci dirinya sendiri. Siapa yang memaki istrinya itu memaki dirinya sendiri. Siapa yang mengatakan sumpah serapah kepada istrinya itu juga melakukan sumpah serapah ke dirinya sendiri. Betul? Betul? Karena dua sekarang menjadi satu. Istri Bapak Ibu adalah diri suami, suami Bapak Ibu adalah diri istri. Jika istri tersakiti, suami merasa sakit ya? Maaf, jika istri tersakiti, suami merasa tersakiti juga nggak? Pasti. Kalau suami tersakiti, istri merasa tersakiti juga nggak? Pasti juga. Gak mungkin kalau waktu istrinya lagi sedih-sedihnya, lagi ada masalah entah PHK, entah gimana pun, kemudian suaminya dengerin sambil ketawa-tawa aja. Saya rasa nggak mungkin. Ya apalagi sedang ada permasalahan terlalu berat yang ketika istri sampaikan ke suami, kemudian suaminya itulah gampang aku gitu aja cengeng. Saya rasa kayak gitu ya Bapak. Tentunya kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita, oleh istri kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saya selalu tekankan menikah itu bukan saudara. Kesalahan seorang suami itu juga kesalahan seorang istri, betul? Kesalahan seorang istri itu juga kesalahan seorang suami, betul? Karena dua menjadi satu. Dari suami, dari istri. Jika saling memberi diri kalian ke para pasangan kalian, ingat ini. Jika ada satu permasalahan apapun di dalam keluarga, jangan pernah biarkan suami Anda itu jalan sendiri di depan, dan jangan biarkan istri Anda sendiri untuk menangani di depan. No. Jika suami Anda mungkin tidak diterima di dunia luar sana, yang dia butuhkan dia cuma cukup diterima oleh pasangannya. Jika istri tidak diterima di luar sana, dia cuma untuk diterima oleh suaminya. Jika saat ini mungkin saya nggak tahu perkembangan di keluarga Bapak Ibu seperti apa yang Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu jalani. Tapi saya yakin selama apa orang tua Bapak Ibu itu masih dari Bapak Ibu, suami dan istri ini sepakat untuk menjalani yang sama. Tidak ada hal yang mustahil. Saya pernah bilang ini di podcast saya sebelumnya. Kapal itu di tengah samudra itu, kalau untuk kapal tanker yang besar, kapal pesiar yang besar, ketika berada di tengah samudra itu akan kelihatan kecil. Banyak lubang yang akan datang, ini tingginya 10 meter, 20 meter, atau berapapun itu. Selama kapal Bapak Ibu tidak buat jauh, kapal itu tidak akan arah. Selama pasangan suami istri ini kuat, menguatkan satu dengan yang lain, maka jika ada badai dari luar, apapun itu yang akan menerpa, kapal pasangan Bapak Ibu tidak akan arah. Tapi jika Bapak Ibu buang satu titik lubang aja, yang siap-siap untuk lubang itu jadi besar dan akan menghalalkan rata rumah tangga kembali. Implikasi dua menjadi satu ini merupakan implikasi yang besar. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Sama halnya Tuhan Yesus kepada jemaat, Tuhan Yesus dengan kita itu dua yang menjadi satu. Dimana ketika kita tersakiti, hati Tuhan Yesus itu satu. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri buat saya pada hari ini,
hal yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, hai istri, tunduklah dan tempatkanlah dirimu di bawah suami. Berilah penghormatan kepada suami seperti engkau memberikan penghormatan kepada Kristus. Dan ingat, hai istri, suami yang layak untuk mendapatkan penghormatan adalah suami yang takut akan Tuhan. Suami yang tak takut akan Tuhan itu bukan layak mendapat penghormatan dari seorang istri. Yang kedua, hai suami, kasihlah istrimu seperti Tuhan Yesus memberikan dirinya kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, kedatangan serahkan nyawa. Berilah hidup Bapak, Ibu sebagai suami kepada istri sampai hidup dengan yang terakhir. Dan yang ketiga, suami istri bukanlah dua, melainkan satu. Dimana jika kita menyakiti istri kita atau suami kita, itu sama kita menyakiti diri kita sendiri. Dan sekiranya firman Tuhan saya yang singkat pada pagi ini dapat kembali dapat menjadi landasan bagi kita dan kita mengarungi tentang tanggal kita masing-masing untuk kita bisa menjadi suami yang terbaik untuk istri kita dan kita bisa menjadi istri yang terbaik untuk suami. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Mohon waktu sebentar, mari kita akan menyimak warta pelayanan sepekan untuk biaya sama seluruhnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dian Dani yang sudah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selamat datang Pak Pendeta Samuel. Mari kita simak untuk pembaktian kedua nanti pukul 17. Untuk para petugas yaitu pujian Bapak Tunggoro, Ibu Nurita, Saudari Eli, LCD, Saudara Papi. Firman Tuhan disampaikan Pendeta Samuel. Doa syafaat oleh Ibu Nurita, pengumuman Diakon Suhardi, musik Saudara Marcel, Saudara Ino, dan Saudara Putih. Untuk pembaktian minggu tanggal 26, pembaktian 1 dan 2, nanti Bapak Ibu bisa menyimak di warta gereja maupun di WA, sehingga para petugas bisa mempersiapkan. Kegiatan tunas remaja hari ini diliburkan. Untuk PJ nanti pukul 15 ibadah offline. Selasa tanggal 21 pukul 18.30 persekutuan doa malam petugas Ibu Kristiana SP. Jumat tanggal 24 November pukul 18.30 ibadah KPK gabungan yaitu Kasih dan Sukacita yang berkesempatan Bapak Aris untuk tempat di gereja. Pujian yang berarti firman Tuhan Bapak Yakub Suparja. Jadi untuk KPK besok Jumat bertempat di gereja. Untuk Sabtu tanggal 25 November pukul 15.30 CKK KU 3 sampai 8 tahun bertempat di gedung gereja. Pujian oleh Ibu Paulina, firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Ning. CKK KU 9 sampai 11 tahun bertempat di lantai 3. Pujian oleh Ibu Paulina, firman Tuhan disampaikan Saudari Ina. Untuk laporan keuangan, laporan kas pembangunan tahap 3 1/18 November sebesar 16.261.400
Rp485. Persepuluhan Minggu 12 November sebesar Rp3.940.000. Untuk warta khusus masih dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024 dengan persyaratan anak berusia 3 sampai 4 tahun, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, dan pas foto 3x4 lembar. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang memiliki putra putri atau kerabat berusia 3 sampai 4 tahun dan ingin mendaftarkan diri bisa menghubungi Saudara Ina. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan uang kelas PAUD selama beribadah, mohon untuk membersihkan dan mengembalikan mainan pada tempatnya. Demikian yang pengumuman yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih. Berarti Ibu sudah menyampaikan apa. Saya minta waktu ya sebentar. Ada tambahan warta keuangan. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Andreas Sasmila untuk mendoakan kami sebagai pengurus dari saya pengelola uang. Saya bersyukur pagi hari ini. Saya butuh dukungan doa itu. Berikan kepada pengelola keuangan roh yang takut akan Tuhan. Itu perlu bagi saya secara pribadi. Tidak mudah untuk bisa melaksanakan tanggung jawab itu. Tanggung jawab yang besar, saya harus minta dukungan doa dari jemaat untuk bisa melakukan tanggung jawab itu dengan baik dan saya bisa bertanggung jawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena rupiah demi rupiah itu bukan milik saya. Jadi saya perlu dukungan doa dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Jangan hanya Pak Andreas saja yang mendoakan saya. Jadi seluruh jemaat. Yang Bapak Ibu ada tambahan warta keuangan untuk warta keuangan hari baru, panitia hari baru. Maaf belum bisa kami cetak di warta. Minggu depan bisa dicetak. Namun perlu saya sampaikan bahwa kami harus melaporkan untuk pertanggungjawaban KUT gereja. Kami ada minus saldo yaitu Rp961.000. Kemudian untuk keperluan dana Natal untuk tahun panitia membutuhkan dana Rp6.650.000. Jadi kami masih memerlukan dana sebesar Rp7.611.000 untuk keperluan Natal dan untuk tahun. Satu hal yang baik yang bisa panitia contoh yaitu ketika dia bergabung menjadi koordinator atau ketua panitia yaitu mengadakan janji iman jemaat. Jadi ini sesuatu yang baik yang bisa kami contoh. Jadi panitia ini hari baru periode ini akan mengadakan sistem yang sama. Jadi jemaat nanti bisa janji iman dan tentunya akan transparan karena bisa dirilis di warta. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilaporkan. Jadi jemaat bisa tahu berapa jemaat memberikan. Kalau di dalam mungkin kepentingan atau apa yang perlu kejenengan semua bisa langsung menyampaikan ke kami sebagai panitia. Jadi mulai minggu depan atau mulai sekarang pun jemaat bisa diberikan kesempatan untuk bisa langsung jadi iman. Jadi nanti formatnya akan dari panitia yang akan memulainya. Jadi yang nanti jemaat yang kami di bawahnya sampai nanti kapan Tuhan berangkat untuk Bapak Ibu semua untuk bisa ambil bagian dalam persembahan hari baru untuk periode ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Akan tutup di dalam doa, kita berdiri.